Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan dengan materi kepemimpinan dalam gereja dan katekese umat. Panjang hari, kasih setiap pertolongan berlipatlah kau beri untuk menjalani sisa hidupku di bumi ini. Pola kepemimpinan dalam gereja. Dalam Gereja Konsili Vatikan II, memandang bahwa kepemimpinan suportif sesuai dengan gagasan gereja. Karena, pola ini bukanlah suatu model alternatif, melainkan pola yang benar-benar dihayati dan sangat membantu. Pola suportif sangat penting dalam gereja, karena sangat ditekankan bahwa partai Yesus dalam Injilnya menantang kita untuk menentukan pola pelayanan yang cocok dengan gereja. Dalam pola ini, hendaknya kita dituntut untuk bisa membantu contoh atau gambaran sifat komunikasi iman dan dialog partisipasi dalam gereja pastoral. Baiklah, dalam pola kepemimpinan gereja ada 3 pergeseran yang sangat mencolok. Yang pertama, dari pola pembinaan yang bersifat massal atau mengucapkan jumlah yang besar, lebih mengutamakan jumlah yang kecil. Yang kedua, dari pola serba koordinatif gejala yang komunikatif dan merakyat, serta suportif dan inspiratif. Dan yang ketiga, yaitu pola partisipasi yang menentukan proses dan keterlibatan peserta dalam kegiatan katekese umat. Kepemimpinan dalam katekese umat. Yang pertama, siapa sih itu pemimpin katekese umat? Pemimpin katekese umat sering kita sebut sebagai sebutan pembina, pendamping, pemuda, pelancar, atau fasilitator. Nah, dalam pertemuan kata-ketik antara Keuskupan se-Indonesia yang ketiga, dirumuskanlah beberapa ciri-ciri atau kriteria seorang pembina katekese umat. Yang pertama, dia adalah seseorang yang beriman Katolik, dan dia juga harus sadar akan panggilan dirinya untuk melayani dan juga memberikan sebuah katekese yang baik kepada umat. Yang kedua, dia adalah seorang pribadi yang rela mengumpulkan, menyatukan, dan membimbing kelompok umat untuk melaksanakan katekese tersebut sebagai suatu proses komunikasi iman yang semakin erat hubungannya dengan Yesus Kristus, dan itu pun harus berkembang. Yang ketiga, ia harus bisa menghargai setiap peserta katekese umat dengan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari sosial, politik, budaya, dan ekonominya. Dan yang terakhir, dia adalah seorang pribadi yang bisa berperan sebagai pengarah pemuda untuk menciptakan suasana komunikasi yang aktif dalam kelompok itu. Nah, yang kedua, apa saja sih yang harus dituntut dari seorang pembina katekese umat? Dalam pertemuan kata-ketik Keuskupan Indonesia yang ketiga, sangat ditekankan adanya syarat keterampilan dalam membina katekese umat, yaitu dengan tidak melupakan unsur kepribadian dan pengetahuan. Nah, maksudnya di sini, seorang pembina itu harus memiliki kepribadian yang matang dan pengetahuan yang luas serta baik. Keterampilan di sini maksudnya itu seorang pembina katekese umat ini ia mampu peka terhadap seluruh pribadi, lepas pribadi dari seorang peserta katekese umat ini, dan dia juga harus bisa menguasai situasi yang terjadi pada peserta tersebut, sehingga ia bisa memenuhi kebutuhan masalah yang dihadapi oleh peserta katekese umat ini, dan ia juga bisa menjadi pendengar, menjadi pemecah dalam menjalankan komunikasi iman dalam proses katekese umat ini. Pola kepemimpinan dalam karya pewartaan. Yang pertama ialah mementingkan pola proses di mana mau dibangkitkan penyadaran yang mendalam tentang apa yang dibicarakan. Dalam proses itu, semua peserta harus aktif berdialog dan juga aktif berkomunikasi iman. Yang kedua ialah tidak terlalu menekankan rumusan-rumusan doktriner, tetapi kesadaran iman yang terlibat dalam masyarakat. Yang ketiga ialah tidak moralistis, tetapi positif membangun hidup yang optimis. Yo, that's our crew right here. We still believing in God, so you better listen out. Dan terima kasih, bye-bye.